wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan saya Zaki dan di sini saya bareng teman-teman saya, kawan-kawan saya. Boleh memperkenalkan diri dulu masing-masing. Saya Wiguna. Saya Said Muhammad Sanjani. Saya Muhammad Garal. Dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol, bakal berbincang-bincang santai tapi agak serius sedikit karena yang kita akan bahas pada hari ini itu soal antar muka pengguna atau yang kita sering sebut itu UI. Nah, UI ini itu yang sering kita pakai tiap hari. Nah, topik yang bakal kita bawakan ini itu relate banget sama kehidupan kita karena hampir semua kegiatan kita itu berfokus pada layar gini. Ya, karena mau gak mau ya sekarang mah pasti nempel, kegiatan kita itu nempel sama layar ya. Ya mulai dari scroll sosmed terus kerja semuanya buat UI. Tapi kita tuh belum tahu sih UI itu udah nyaman buat kita atau belum sih. Nah, itu. Jadi makanya di episode kali ini atau kesempatan kali ini kita tuh akan bahas di fenomena UI, yaitu tentang UI statis dan juga bagaimana teori interaksi manusia komputernya gitu. Sampai kita tuh rancang solusi gitu buat meningkatkan kenyamanan pengguna UI itu sendiri gitu. Dimana kita tuh di sini menggarap sebuah proyek tentang UI, yaitu UI adaptif, dimana UI-nya itu beradaptasi terhadap konteks atau lingkungan pengguna berdasarkan waktu dan aktivitas. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu kita capture masalah yang akan kita solve atau kita selesaiin. Misal bisa teman-teman ada yang mau yang masalah apa sih yang akan kita capture kali ini gitu. Nah, untuk soal permasalahannya, kalau kita perhatiin kebanyakan website ataupun aplikasi itu tampilannya masih statis. Betul. Ya statis kayak hitam dan putih gitu lah. Kalau misalnya digambarin tuh kayak cat di dinding gitu. Kalau ada matahari muncul, si catnya itu tetap sama. Terus kalau matahari terbenam, sisnya juga tetap sama. Nah, sedangkan ada juga adaptif. Ini nambahin aja. Adaptif itu adalah contohnya tuh kayak gorden otomatis lah. Jadi ketika si matahari terbit atau muncul, jadi si gordennya itu untuk otomatis. Nah, beda dengan ketika si matahari terbenam, si gordennya tutup otomatis. Nah, itu analoginya ya berarti. Betul. Analoginya itu ibarat tembok hitam putih. Kalaupun siang terkena paparan matahari, mau nanti malam berubah jadi apa? Ya diterangi oleh cahaya bulan, itu tetap sama warnanya ya. Analoginya seperti itulah ya. Seperti tembok hitam putih. Nah, iya itu gitu. Jadi yang kita capture pada permasalahan itu, jadi kebanyakan website ataupun aplikasi itu UI-nya masih statis gitu. Mau dipakai pagi, siang, sore ataupun malam itu tampilannya tetap sama seperti analogi tadi gitu. Padahal kondisi pengguna itu jelas beda kan ya. Betul. Siang hari itu kan mata kita terbiasa sama cahaya matahari. Terang. Ya karena terang gitu. Kalau malam hari kan lebih sensitif sama cahaya karena emang sudah tidak ada matahari dan mata kita itu ya sudah terbiasa dengan ya gelap lah gitu. Masalahnya di sini UI yang nggak menyesuaikan kondisi ini bikin mata capek-capek gitu. Kalian ngalamin kan gitu? Amin. Kalau kalau kita emang si UI-nya nggak menyesuaikan kondisi dengan kita gitu kan bikin capek gitu, konsentrasi juga kan turun, bahkan itu bisa bikin kita malas lama-lama pakai si aplikasinya, apalagi kalau dipakai berjam-jam buat belajar itu cukup Mempengaruhi kesehatan lah. ya cukup melelahkan untuk mata dan untuk kesehatan mata juga kan agak kurang baik ya gitu. Jadi permasalahan utama yang kita tangkap itu kurangnya adaptasi UI terhadap konteks pengguna, terutama waktu dan aktivitas. Kalau kita tangkap ya tadi permasalahannya tuh kalau website saat ini tuh paling adaptasinya lewat mode terang dan gelap
kita Ya. tahu semuanya mode terang dan gelap Ya, itu. ya, ya. Tapi mode terang dan gelap tuh masalahnya ada masalah juga. Kita tuh harus sering-sering misalnya klik gitu. Kalau misalkan kita siang harus mode siang, malam harus mode malam. Nah itu kan butuh effort gitu buat klik tuh. Kadang kita lupa siang mode malam, malam mode malam gitu. Kadang nggak ingat kita Nah. tuh di smartphone tuh ada Iya, fitur itu kadang kita nah, lupa itu, kan. betul. Jadi kita tuh jadi permasalahan utama tuh itu kurangnya adaptif UI gitu. Walaupun adaptif tapi tidak menyesuaikan secara real time itu masih masalah juga gitu. Makanya di sini kita garap tuh solusi yang UI-nya adaptif, real time gitu. Ketika waktunya siang kita ganti UI-nya siang, malam kita ganti UI-nya malam, terus kita aktif UI-nya aktif, kita nganggur, UI-nya nganggur kayak gitu. Jadi Jadi kita menyesuaikan lah ya, jadi kita bikin buat lebih mempermudah lagi ya orang-orang yang sering menggunakan gadget ataupun smartphone gitu. Jadi gak usah lagi buat ngaktifin mode gelap, aktif non aktif, aktif non aktif, aktif itu. Jadi kita menyesuaikan real time ya, betul ya si website ini. Permudah lah. Nah, Ya. kalau FGI ya, ketika kita ngeklik secara manual itu disebutnya dinamis. Kita masuk ke submateri yang kedua yaitu pendekatan dalam sudut pandang interaksi manusia komputer untuk cari solusi dari permasalahan yang kita capture sebelumnya gitu. Itu di sini ini kita akan menggunakan CCMK yaitu melalui pendekatan yang kita pakai itu apa sih? Context aware, adaptive dan user interface ya. Nah, itu. Nah, itu artinya itu sistem antar muka bisa menyesuaikan diri dengan pengguna lah. Jadi kayak sistem itu menuruti kemauan kita lah. Jadi intinya mempermudah kita menggunakan sistem tersebut. Jadi bukan pengguna yang dipaksa untuk ngikutin sistem ya. Dengan kata lain si sistemnya tuh harus peka gitu ya, Nah, itu. peka ke penggunanya gitu. Iya. Oke, Ya. menarik. Konteks yang kita pakai juga gak ribet sih ya, karena waktu dan aktivitas pengguna tanpa itu si aktivitas pengguna itu gak harus nambah menu Betul. ataupun bikin pengguna capek mikir lah gitu. Ini cukup cukup mudah lah gitu, nggak ribet juga. Ini tuh masih sejalan sama prinsip user centered design ya, betul? Ya, betul. Itu ada itu nama pendekatan di interaksi manusia komputer gitu. Dimana user centered design tuh dimana kita tuh ngedesainnya tuh mengutamakan si penggunanya gitu. Dimana kenyamanan dan pengalaman pengguna tuh lebih diutamakan gitu. Lalu selanjutnya kita masuk ke submateri yang ketiga, yaitu kita cari gitu. Kita tadi udah capture masalahnya, kita cari solusi pendekatan lewat IMK tersebut. Lalu selanjutnya kita masuk ke teori yang kita gunakan gitu untuk proyek kali ini. Jadi pendekatan ini tuh punya dasar teori yang yang kokoh gitu. Dasar teori yang cukup kuat lah gitu. gitu ya. Dimana pertama saya tuh pernah baca juga artikel dari Suryani, Sensu dan kawan-kawan itu dari jurnal Q1 itu tahun 2024 di publishnya lewat artikel yang judulnya tuh Context Aware Adaptive User Interface to Reduce Cognitive and Visual Load in Long-Term Digital Interaction gitu. Jadi pada artikel tersebut tuh dijelasin bahwa UI adaptif itu bisa ngurangin beban kognitif gitu dan visual pengguna gitu. Beban kognitif dan beban visual pengguna. Ya, dan Nah mungkin ada di antara teman-teman yang baca artikel serupa gitu tentang adaptive UI. jujur nih saya juga nyambung nih ya. Saya juga sempat baca salah satu artikel juga itu dari Lopez, Jaquero dan kawan-kawan ini. Sorry ya kalau penyebutannya agak salah. Ini tahun 2021 itu yang berjudul Model Based Self Adaptive User Interface, When and How to Adopt Without Sacrificing Usability. Jadi intinya adaptasi UI itu harus tepat dan konteksnya itu nggak mengganggu usability gitu. Dari teori yang telah kita baca-baca gitu, kita tuh menemukan gitu solusi hasil akhir dan hasil akhir yang akan kita garap gitu pada proyek kali ini. Dimana solusi yang kita rancang untuk website itu solusi yang akan kita rancang untuk website adaptif itu berbasis waktu dan aktivitas, dimana
berbasis waktu tuh maksudnya ketika websitenya tuh beradaptasi Ya. siang dan malam gitu. Betul. Terus berdasarkan aktivitas tuh ketika websitenya tuh ketika pengguna berinteraksi dengan website maka tampilannya tuh akan aktif gitu. Dan ketika pengguna tidak berinteraksi dengan website maka websitenya itu berubah juga gitu. Jadi solusinya tuh kita tuh ada ada 4 mode gitu. Ada mode siang aktif, ada mode siang diam gitu. Ada mode malam aktif sama mode malam diam gitu. Jadi secara teknis itu sistem yang kita buat itu mendeteksi waktu lokal buat nentuin mode siang ataupun malam gitu. Siang tampilannya lebih cerah, terus malam itu tampilannya lebih lambat dan lebih slow lah gitu misalnya. Oh, jadi kalau itu kan menentukannya lewat waktu lokal. Kalau semisal hujan tempat kita itu bisa berubah nggak? Atau belum dikembangin ke situ? Nah, kalau itu sih sebenarnya belum dikembangin ya, karena di sini maksudnya konsepnya itu masih sederhana, dimana kan di sini kita garapnya cuma pakai HTML, CSS, JavaScript sederhana gitu, fungsinya juga sederhana, nggak ada yang ribet itu. Nah mungkin kita coba untuk mensimulasikan bagaimana mulai dari desain yang kita rancang gitu sama website yang kita garap gitu, hasilnya seperti apa. Ya. Cek itu. Oke teman-teman, di sini kita sudah mendesain gitu bagaimana UI adaptif itu bekerja gitu. Di sini kita ada 4 mode gitu atau 4 tampilan yang berbeda. Dimana seperti tadi diberitahu bahwa kita tuh ada 4 tampilan, yaitu maksudnya 4 tampilan 4 mode berbeda gitu. Kita coba. Yang pertama itu ada mode siang. Oke, yang pertama itu ada mode siang. Nah, mode siang itu ada 2 tampilan. Yang pertama itu ada mode siang aktif. Maksudnya tuh ketika mode siang kita tuh berinteraksi gitu. Kita ada scroll, ada kita gerak-gerak mouse atau kita ada ketik sesuatu. Nah, kita masuk ke mode siang aktif gitu. Di sini juga ada indikatornya gitu. Kita buat indikatornya. Terus selanjutnya itu ada mode siang idle. Jadi maksudnya tuh ketika mode siang kita tuh didiamkan gitu. Websitenya kita diamkan. Dimana mode idle tuh kita turunkan intensitas brightness-nya gitu. Juga kita ubah tampilan warna-warnanya. Setelah mode siang kita lanjut ke ada mode malam. Nah mode malam juga ada 2. Ada mode malam aktif dan mode malam diam gitu. Dimana mode aktif tuh lebih terang gitu. Karena ketika kita fokus tuh kita harus terang gitu. Jika kita fokus tapi tampilannya tuh lebih redup, kita tuh lebih membebankan ke visual gitu. Terus selanjutnya ada yang terakhir nih, mode malam diam. Dimana pada mode malam diam tuh sama ketika tadi mode siang diam, intensitasnya kita turunkan agar ketika masuk diam tuh kan mungkin kita tuh lelah gitu, terlalu fokus dan kita tuh ingin diam sedikit gitu. Jadi website itu beradaptasi biar menurunkan intensitas brightness agar mata tuh tidak terlalu fokus gitu. Oke, di sini ada contoh website untuk penerapan adaptive user interface. Di sini kita masuk ke mode malam ya. Mode malam tuh ada 2 mode, ada mode malam aktif dan mode malam diam. Nah, ini kita tuh sedang di mode malam diam. Maksud diam tuh karena kita tidak ada interaksi melalui website tersebut, maka mode diam. Sebagai contoh kita ada interaksi nih, ada gerak-gerak scroll, gerak-gerakan mouse, maka masuk ke mode aktif. Mode malam aktif. Mode aktif itu pencahayaannya lebih terang, sedangkan mode diam itu pencahayaannya lebih redup gitu. Ini untuk Untuk malam gitu. Kita coba untuk mode siangnya seperti apa gitu. Nah, di sini juga ada di kodenya tuh ada yang paling penting tuh ada di CSS-nya. Sini pakai CSS variable. Juga di sini pakai script function dari JavaScript gitu. Dan deteksi waktu untuk deteksi aktivitas dan update statusnya gitu. Dan dijalankan tuh tiap 5 menit kita refresh secara otomatis untuk real time penyesuaian gitu. Nah, ini untuk mode siang gitu. Mode siang tuh lebih terang gitu. Jadi pencahayaannya lebih terang dan enak dilihat di mata gitu. Mode siang juga ada ketika aktif ada aktivitas dan ketika mode diam tuh. Nah, ketika mode diam si brightness-nya tuh lebih turun gitu brightness-nya tuh. Nah, jadi itu dia demo dari project yang sudah kita buat ya. Cukup menarik dari saya lihat demonya oleh teman kita Wiguna. Jadi intinya UI adaptif itu bukan cuma soal estetika ya, betul juga. Tapi juga soal kenyamanan dan pengalaman pengguna jangka panjang gitu ya.